Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan fasilitator Bapak Wahyu Purwanto SPD, pengajar praktik Ibu Niken Purbolaras SPD, dan saya calon guru penggerak Angkatan 7 Husnul Hatimah SPD dari SD Negeri Pakurjo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Adapun rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif adalah penerapan budaya positif melalui 5S pada pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Adapun latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan adalah sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan harus mampu menciptakan muridnya agar terbiasa melakukan budaya positif. Karena melalui pembiasaan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan akan menjadi budaya yang mengakar dan kuat pada semua warga sekolah. Salah satu budaya yang diterapkan dalam sekolah adalah pembiasaan 5S, baik dalam kegiatan pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam sebuah kegiatan yang nantinya dapat melahirkan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, menanamkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas dan melalui pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua adalah mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Adapun tolak ukurnya adalah budaya positif pembiasaan 5S dan kesepakatan kelas dikatakan berhasil jika 1. Murid hadir tepat waktu dan melaksanakan pembiasaan 5S, baik itu di kelas dan di lingkungan sekolah. Yang kedua, terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan di antara murid, guru, dan semua warga sekolah melalui interaksi dengan menanamkan budaya 5S. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, bersama dengan murid, membuat dan merancang kesepakatan kelas yang berkaitan dengan budaya 5S. Dan yang ketiga adalah mulai melakukan pembiasaan 5S, baik antara murid dengan guru, murid dengan murid, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah melakukan observasi menggunakan lembar observasi yang telah dibuat, serta melakukan refleksi dengan teman sejawat tentang kegiatan yang telah dilakukan. Adapun dukungan yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar antara lain adalah dukungan dari seluruh warga sekolah, yaitu dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid, serta dukungan dari komite sekolah dan orang tua serta masyarakat setempat. Adapun pelaksanaan aksi nyatanya adalah yang pertama kali saya lakukan adalah menyampaikan rancangan penerapan budaya positif kepada kepala sekolah sekaligus memohon izin untuk melaksanakan diseminasi kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan lainnya tentang program budaya positif. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi Adapun penyebaran wabarakatuh. pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dengan menanamkan Yang saya hormati pentingnya Bapak budaya Kepala positif SD sejak Pakurjo dini serta melalui Bapak Ibu teori Guru disiplin SD diri, Pakurjo yang selalu saya motivasi, banggakan dan saya sayangi. penghargaan, dan Terima kasih dukungan. Bapak Ibu sudah berkenan hadir di ruangan kelas 6 ini. Tanpa suatu halangan apapun, di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang sudah
saya dapatkan selama saya mengikuti CGP kurang lebih selama 2 bulan, yaitu tentang budaya positif. Menanamkan budaya positif itu, kita perlu melakukan pembiasaan-pembiasaan kepada murid-murid kita yang dimulai dari kelas kita terlebih dahulu. Pembiasaan-pembiasaan tersebut dapat kita lakukan melalui beberapa teori. Di antaranya adalah teori disiplin diri, motivasi, penghargaan, dan hukuman. Disiplin diri dapat dimulai dari sejak dini, mulai dari anak-anak mulai masih dari usia kelas 1, bahkan usia TK, bahkan mulai dari di rumah. Jadi disiplin diri itu bukan hanya untuk di sekolahan, tetapi juga ditanamkan di rumah. Kita mulai di kelas-kelas kita biasakan peserta didik untuk mengucapkan salam, untuk tersenyum kepada guru, kepada rekan-rekan semua, pada teman-teman. Untuk pembiasaan seperti itu, kita ada beberapa teori yang tadi sudah saya jelaskan. Teori penghargaan, kita biasanya memotivasi peserta didik kita dengan memberi penghargaan. Misalnya, barang siapa yang besok mendapat nilai tertinggi, akan Ibu beri hadiah. Apakah pemberian penghargaan itu efektif untuk meningkatkan motivasi peserta didik? Ya. Kalau selama ini pemikiran kita, penghargaan itu sangatlah efektif. Akan tetapi itu tidak benar. Penghargaan itu kurang efektif. Karena apa? Karena peserta didik itu hanya akan mau berusaha jika ada embel-embel dia diam. Ya. Tapi jika tidak ada penghargaan apapun, maka mereka tidak akan berusaha. Mungkin selama ini kita sebagai guru juga sering memberikan hukuman. Saya sendiri, sebelum saya menjadi seorang guru penggerak, saya sering memberikan hukuman jika murid-murid saya itu melakukan suatu kesalahan. Sekarang di sini saya belajar bersama, saya mengajak Bapak Ibu guru bersama, marilah kita benahi cara kita mengajar mulai dari sekarang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang. Dan juga kebutuhan kebebasan. Apalagi untuk anak-anak kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3, mereka itu ingin bebas. Mereka itu bosan jika di kelas dengan pembelajaran yang monoton seperti itu saja. Jadi kita beri kebebasan, kita ajak keluar anak-anak kita. Selanjutnya, sebagai seorang guru, kita juga harus mengerti posisi kita itu di mana. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Pertama itu adalah sebagai seorang penghukum. Guru yang berada di posisi kontrol sebagai seorang penghukum itu cenderung langsung berkata-kata kasar kepada murid-muridnya. 2. Posisi kontrol kita sebagai seorang pemberi rasa bersalah. Kadang guru itu berkata dengan halus, kamu tuh gimana? Kenapa sih kamu selalu terlambat? Kan bu guru gak enak, nanti bu guru yang ditegur sama kepala sekolah. Jika kita berkata seperti itu, maka anak-anak didik, walaupun kita berkata dengan halus, mereka itu malah jadi merasa, oh iya ya, aku penyebab semua masalah. Mereka akan down. Ternyata kita berkata halus seperti itu dengan niatan untuk supaya peserta didik merasa bersalah terus memperbaiki, itu ternyata tidak benar atau tidak tepat, kurang tepat. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya kita bertanya seolah-olah dengan bahasa yang selengean. Sebagai seorang guru sebenarnya kita sering berada di posisi itu. Itu sudah posisi yang bagus. Nah, ada lagi posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini kita tidak memberikan hukuman, tapi kita memberitahukan konsekuensi apa yang akan didapatkan oleh murid atau peserta didik jika mereka melanggar suatu aturan. Jadi kita selalu mengaitkan, oh kamu datang terlambat, kamu sudah tahu kan konsekuensinya kalau kamu datang terlambat seperti apa?
Nah, di sini adalah posisi yang sudah lebih baik lagi. Posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Ini adalah posisi yang terbaik sebagai seorang guru, di mana kita menyelesaikan semua masalah kita duduk dengan anak, duduk dengan baik, kita tanyakan apa masalahnya, kenapa dia melakukan kesalahan seperti ini terus, dan kira-kira dia tahu apa tidak kesalahan ini nanti akibatnya seperti apa. Setelah kita tanyakan seperti itu, kita tanya kepada peserta didiknya. Kita tanyakan lagi, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Mulai dari sekarang, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah ada. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Di kurikulum Merdeka ini kita ada sebuah keyakinan kelas. Kalau dulu tata tertib, kalau sekarang itu keyakinan kelas. Kalau tata tertib itu lebih dibuat oleh satuan pendidikan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dengan murid, kesepakatan. Jadi jika murid merasa keberatan, jangan kita paksakan. Misalnya saling menghormati. Saling menghormati contohnya keyakinan kelasnya apa? Datang dan pulang tepat waktu. Itu disepakati. Kira-kira anak-anak setuju tidak dengan kesepakatan itu? Kalau anak-anak setuju, maka kita tuliskan. Biarkan anak-anak itu memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelasnya mau seperti apa, nanti kita sepakati, kita tuliskan beserta dengan konsekuensinya. Jadi di sini nantinya saya ingin Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak langsung memberikan hukuman atau menghakimi peserta didik tersebut jika melakukan kesalahan, tapi kita harus melakukan menyelidiki dulu apa sih kebutuhannya, kenapa dia seperti itu. Ibu, bapak-bapak semua ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Membuat keyakinan kelas dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam meningkatkan pembelajaran. Adapun beberapa pelaksanaan budaya positif 5S yang telah kami lakukan di antaranya adalah pembiasaan bersalaman dan mengucap salam di pagi hari dan sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang anak-anak, hati-hati di jalan. Kopinya teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminati, rekan dari Ibu Husnul Khotimah SD Negeri Pakurjo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Penerapan yang disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah tentang budaya positif sangatlah baik dan sangatlah membantu untuk kami semua dalam penerapan disiplin diri kepada murid. Dan kami pun mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kedepannya, semoga budaya positif ini dapat selalu kami terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Budaya positif ini dapat selalu kami terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.